Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan perihal taharah. Ya, taharah. Berbicara masalah taharah, tak tertinggal dari soal bersuci dan segala seluk-beluknya yang termasuk merupakan bagian dari ilmu dan amalan yang penting. Artinya, taharah merupakan hal terpenting dalam mensucikan badan dan menyempurnakan ibadah seorang muslim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan dirinya. Bersuci di sini terbagi menjadi dua, yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari najis meliputi badan, pakaian, dan tempat. Dan hadas meliputi dari wudhu, mandi wajib, dan tayamum. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan keduanya. Namun saya akan menjelaskan tata cara bersuci dari hadas. Bagaimana? Ikutin terus. Check it out. Seperti dijelaskan dari pembukaan awal, bersuci dari hadas itu meliputi 3 hal, yaitu wudhu, mandi wajib, dan tayamum. Penjelasan pertama yaitu wudhu. Wudhu merupakan perintah wajib untuk melaksanakan sholat maupun membaca Al-Quran supaya bersih dari hadas maupun najis. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Tata cara berwudu yaitu ada 7. Yang pertama, berniat dalam hati dan mengucapkan bismillah atau basmalah. Kedua, berkumur-kumur dan intisyak atau menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Ketiga, membasuh muka sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 3 kali sampai siku-siku. Terus kelima, mengusap sebagian kepala sampai ubun-ubun sebanyak 3 kali. Kelima, mengusap karena membasuh telinga bagian luar maupun bagian dalam seperti ini. Dan ketujuh, membasuh kaki kanan dan kaki kiri dari ujung kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Pembahasan yang kedua adalah pembahasan mandi wajib. Mandi wajib sebab-sebabnya itu ada 6. Yang pertama, bersetubuh. Kedua, keluarnya mani, baik keluarnya karena bermimpi ataupun sebab lain dengan sengaja atau tidak sengaja. Ketiga, meninggal. Keempat, haid, kena nifas. Dan yang keenam, melahirkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum
fattahharu. Yang artinya, jika kamu junub, mandilah. Nah, tata cara mandi wajib, yang pertama itu disunnahkan menghadap kiblat. Kedua, berniat. Ketiga, membasuh kedua telapak tangan hingga 3 kali. Keempat, mencuci kemaluan dengan tangan kiri hingga bersih. Kelima, mencuci telapak tangan hingga bersih. Keenam, berwudu. Ketujuh, membasahi sela-sela rambut dengan jari-jari tangan hingga kulit kepala basah. Kedelapan, menyiram kepala 3 kali. Kesembilan, menyiram dari kepala ke seluruh tubuh, disunnahkan dari sisi kanan daripada dari sisi kiri. Dan yang ke-10, membasuh kedua telapak kaki hingga mata kaki. Pembahasan yang ketiga dan yang terakhir adalah tayamum. Tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi sebagai keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena ada beberapa uzur. Nah, uzur yang pertama ini adalah uzur karena sakit, kedua uzur karena dalam safar atau perjalanan, dan yang ketiga uzur karena tidak ada air. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 6 yang menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. Yang artinya, jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Nah, caranya gimana sih? Tata cara bertayamum itu ada 7. Yang pertama, lebih dahulu kan dicari debu atau tanah yang berdebu. Terus, yang kedua, membaca basmalah. Yang ketiga, membaca niat tayamum. Keempat, menepukan kedua belah telapak tangan ke atas debu. Yang kelima, mengusapkan tangan yang berdebu itu ke muka seperti ketika berwudu. Keenam, menepukan kedua belah telapak tangan sekali lagi ke atas debu. Ketujuh, mengusap telapak tangan kiri ke tangan kanan sampai siku dan telapak tangan kanan ke tangan kiri sampai ke siku pula. Nah, itu dia penjelasan tata cara bersuci dari hadas. Mudah kan? Semoga penjelasannya mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.